Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Musapak, yang saya hormati Pak Hafid dan seluruh jajarannya, dokter yang saya cintai dan jabat struktural dan fungsional di Balai Besar Pelatihan yang saya banggakan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada pagi kita bisa bertemu Pak Karo. Ya. Yang kedua, salawat dan salam tentunya kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga para sahabatnya. Bapak yang saya hormati, ini atas kerjasama antara Balai Besar Pelatihan Lembang dengan Sekjen. Alhamdulillah pada hari ini telah tes rapid sebanyak 135 karyawan bisa dilaksanakan dengan lancar di sini dan sudah berjalan. Terima kasih, saya sebatas nama sebagai Kepala Balai Besar dan seluruh staf mengucapkan ini jalinan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Musapak, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung saya Pak Hafid. Ya, siap Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Pak Kemal. Yang saya hormati seluruh pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Kementerian Pertanian. Yang saya hormati pula tim medis klinik utama Kementerian Pertanian, serta seluruh pegawai lingkup Sekjen BPP Lembang, beserta beberapa keluarga dari BPP Lembang yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Ya, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, meskipun lewat virtual ini, dengan tidak ada halangan satu apapun. Jadi yang pertama yang kami sampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu kegiatan klinik utama Kementerian Pertanian dalam pelayanan kesehatan kepada pegawai dan keluarga. Jadi sebelum pandemi kegiatan bakti sosial itu sudah rutin dilakukan oleh klinik utama Kementerian Pertanian, seperti misalnya penyuluhan oleh dokter umum, ya di situ bisa tanya jawab, konsultasi gratis, kemudian juga ada penyuluhan kesehatan gigi, kemudian ada pemeriksaan tekanan darah dan oleh perawat, pemeriksaan kesehatan umum oleh dokter umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan laboratorium, baik masalah gula darah, kolesterol, dan asam urat. Nah, namun sehubungan dengan kondisi saat ini, yaitu pandemik COVID-19 ini, kegiatan bakti sosial ini agak sedikit kita sesuaikan, ya sesuai kebutuhan. Jadi ada penyuluhan dan tanya jawab melalui Zoom. Dan nanti pemeriksaan akan lebih diarahkan terkait masalah pemeriksaan COVID. Kebetulan Biro Umum, Kepala Biro Umum itu adalah Ketua Satgas COVID Kementerian Pertanian dan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Kepegiatan itu sekretarisnya. Jadi saya kira ini erat kaitannya dengan tugas yang memang sedang dipikulkan di Biro Umum ya, selaku Satgas COVID-19. Nah, kegiatan penyuluhan jadi nanti akan dilakukan melalui Zoom. Ini kita menghindari kerumunan. Ya. Jadi kalau kumpul-kumpul kan sekarang memang sedang diberlakukan ketat masalah protokol COVID-19 ini. Maka kita lakukan secara virtual. Nah nanti
akan ada penyuluhan kesehatan umum terkait corona. Ini akan disampaikan oleh Dr. Yuniawati dan Dr. Drilia. Kemudian juga penyuluhan kesehatan gigi nanti akan disampaikan oleh Dr. Gigi Rinati Adrin, SPKGA, dan Dr. Gigi Eni. Kemudian pemeriksaan rapid test terhadap pegawai BPPP Lembang, nah beserta keluarganya, ini jumlahnya sekitar 140 orang, ini akan dilakukan oleh tim medis dari klinik utama Kementerian Pertanian. Bapak Ibu sekalian, nah mengenai masalah swab test, kami sedang berupaya untuk mengajukan anggaran dan nanti kita lihat apakah nanti dalam pengajuan ini disetujui semua atau tidak. Tapi memang sedang kita upayakan untuk menambah anggaran terkait swab test. Jadi dalam penanganan COVID-19 ini sebetulnya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tes, ya, bisa rapid maupun swab, tapi kita upayakan swab. Yang kalau memang itu nanti ada yang positif, tahapan berikutnya adalah tracer. Jadi kita tracer di keluarganya, jangan sampai anggota keluarga lain juga sudah terpapar. Nah, seandainya sudah kita tracer di keluarganya, kemudian berapa yang positif, yang tahapan berikutnya adalah kita treatment. Treatmentnya diantaranya adalah kita lakukan isolasi mandiri atau kita rujuk ke rumah sakit. Saya kira ini nanti melihat kondisi mana yang memang tepat untuk dilakukan di antara kedua itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan kita semua ini ya 3 hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan ini terima kasih kepada Bapak Kepala BPPP Lembang ya sudah atas kerjasamanya dan ini sudah bersedia untuk memfasilitasi kegiatan bakti sosial ini. Terima kasih. Dan kami akhiri, bila walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Siapa? Ya, dokter aja langsung. Ya, silakan. Lanjut. Kedengeran kan? Ya. Dokter ini mau kasih penyuluhan, suaranya tampil dengar ya? Pakai mic. Enggak. Penting. Ya, langsung aja ya? Langsung. Oke. PowerPoint. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Pak Kemal, ya. terhormat Bapak Musafak, yang terhormat teman-teman dari BPPP Lembang. Pagi ini saya mungkin tidak terlalu banyak memberikan info, tapi mudah-mudahan yang sedikit saya beri ini bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Saya sedikit menerangkan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut saat pandemi. Sebenarnya sederhana saja. Ya. Kita tahu COVID-19 ini memang virus baru yang memang kita tidak tahu, penelitiannya juga masih dalam masih banyak dalam penelitian, walaupun juga vaksinnya juga sudah mulai disiapkan, tetapi kita dibilang ngeri, emang ngeri ya Pak ya, kita nggak tahu penyakitnya juga. Ada orang yang sangat parah, ada orang yang positif tapi OTG gitu. Nah, jadi kita tetap harus, ini masih global ya Pak, masih rajin cuci tangan, gunakan sabun, tetap protokol kesehatan ini kita lakukan. Lanjut.
apa hubungannya dengan mulut kita? Sebenarnya mungkin dari segi penularan, memang dari mulut kebanyakan, karena dari mulut kita mungkin bagi penderita COVID itu ada droplet yang mungkin bisa menularkan ke orang yang berada di dekat kita bila kita menderita pandemi COVID. Lanjut. Nah, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, mungkin kita memang harus menyikat gigi, berkumur, dan nah di sini sebenarnya sikat gigi itu tidak mematikan kuman COVID, tetapi dengan sikat gigi, dengan kondisi gigi yang bersih, itu mengakibatkan tidak timbulnya plak pada permukaan gigi. Bila ada plak, berarti di permukaan gigi kita itu ada bakteri. Bila ada bakteri, daya tahan tubuh kita lemah, yang terjadi adalah daya tahan tubuh kita lemah, itu memudahkan virus apapun juga berjangkit di sekitarnya. Nah, makanya kita dianjurkan untuk selalu sikat gigi 2 kali sehari. 2 kali sehari pun waktunya saat malam sebelum tidur dan pagi sesudah makan pagi, tidak saat mandi. Saat saya penyuluhan, sering sekali saya bertanya, kapan kita sikat gigi? Dan selalu dijawab, saya tanya, Bapak sikat giginya? Bangun tidur. Bapak? Sama. Banyakan. Nah, bangun tidur, Bapak sebenarnya dalam keadaan bersih. Malam mau tidur, Bapak sikat gigi dulu. Jadi pagi sudah bersih, Bapak sarapan. Sesudah sarapan, Bapak sikat gigi. Berangkat ke kantor bersih. Tapi kalau misalnya kita bangun tidur, sikat gigi, terus kita makan kan Pak? Berarti Bapak ke kantor membawa gigi yang kotor. Nah, jadi perawatannya sebenarnya ini bukan hanya masa pandemi ya Pak. Setiap hari kita memang harus sikat gigi itu 2 kali sehari. Pagi, sesudah makan pagi, dan malam sebelum tidur. Nah, selain itu kita juga boleh menggunakan obat kumur. Obat kumur ini untuk membantu menetralkan mungkin kalau suasana di mulut kita ada asam atau apa gitu. Boleh lanjut lagi Pak? Lanjut lagi Pak? Naik ke atas. Nah, apa ada hubungan antara kesehatan mulut dan virus corona? Yang tadi saya sampaikan, seandainya kita menderita corona, itu kita mudah menularkan ke orang dari droplet tadi. Jadi penularannya bisa melalui droplet. Terus lagi Pak. Ini apa yang dapat saya lakukan membantu? Nah, yang tadi aja ya Pak ya. Jadi kita sikat gigi teratur, menjaganya ya sebenarnya sama saja. Cuma memang dicegah untuk tidak menularkan ke orang. Kita nggak bilang kita nggak COVID, kita nggak tahu. Kadang-kadang ada yang OTG juga. Ya terus. Nah, ini sama aja. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan sebenarnya ya, bahwa kita dengan kita menjaga kesehatan gigi kita baik, kondisi mulut kita baik, tidak ada infeksi di sana, tidak menurunkan daya tahan tubuh. Kalau menurunkan daya tahan tubuh kita, jadi virus apapun infeksi bisa terjadi infeksi gitu. Jadi dengan kita bersih, karena mulut ini adalah port di entry, tempat masuknya segala kuman. Jadi misalnya mulut kita kotor atau apa, itu kan bisa masuk ke lambung dan lain-lain. Kemudian dari gigi itu sebenarnya bisa menyebabkan penyakit ke tempat lain seperti sakit jantung atau sakit apapun. Bila terjadi abses di gigi, itu masuk ke aliran darah, kuman tadi bisa ke organ tubuh yang lain. Bisa kita naikin Pak. Yang gambar gigi ya Pak. Nah, gambar gigi agak naik tadi Pak. Yang tadi ada gambar gigi Pak. Yang ada gigi tadi Pak. Maaf. Di atasnya. Di atasnya Pak. Maaf. Ya nggak apa-apa deh. Nah, ini. Ya. Nah, ini gigi kita. Gigi kita jumlahnya ada 32 gigi. Nah, ada permukaan bagian dalam. Jadi ada 3 permukaan gigi, dalam, tengah, dan
luar. Jadi yang kita sikat itu adalah permukaan tengah, dalam dan luar. Sering kita menyikat mungkin asal lurus, asal bersih, tetapi bagian dalam kita lupa membersihkan. Sehingga kadang-kadang tumpukan karang gigi banyak terjadi di dalam permukaan gigi. Ya, ya ini dengan meningkatkan dan memelihara kebersihan mulut dengan obat kumur ya tadi sebenarnya itu nggak harus, tapi untuk tambahan. Ada juga kita membersihkan gigi selain dengan sikat gigi juga obat kumur, sikat gigi dengan benang gigi, dental floss gitu. Ya, ya, obat kumur itu untuk apa? Dia hanya memaksimalkan perlindungan gigi saja. Mouthwash itu dapat memberikan perlindungan lebih luas pada bagian mulut yang sulit dijangkau agar nafas tetap segar walaupun saat menggunakan masker. Kan pada saat kita menggunakan masker ini kan hawanya agak kurang baik gitu. Dengan kita pakai mouthwash mungkin mengurangi sedikit hawa yang kita tidak suka itu, Pak. Seperti yang terlihat di gambar bahwa 3 bulan sekali itu ganti sikat giginya. Jangan sikat gigi sudah rusak seperti itu tetap kita gunakan karena bisa merusak gusi kita itu bisa rusak. Jadi kalau bisa sikat giginya diganti 3 bulan sekali. Kalau bisa udah rusak belum 3 bulan harus diganti. Ya. Kalau yang baru rusak nggak enak yang baru. Jangan. Iya. Nih. Enakan yang lama emang bener. Sudah mekar gitu ya Pak? Ya enak gitu. Karena kalau yang baru kadang-kadang suka berdarah. Mungkin gini Pak, belinya yang baru yang soft Pak. Oh. Ya, saya pakai yang soft, yang baru malah enak. Karena mungkin psikis ya, karena udah terlalu lama ada di kamar mandi kan juga udah nggak baik juga, kotor. Tapi memang bagusnya kalau bisa ditutupkan, ada sikat gigi ada tutupnya. Ya. Mas bisa lanjut lagi. Nah, ini bagaimana menjaga kesehatan gigi tadi ya Pak? Biasanya kita 6 bulan sekali kan ke dokter gigi. Yeah. Tetapi selama pandemi ini kita memang menghindari untuk tidak datang ke dokter gigi karena dokter gigi itu memang tempat penularan yang cukup tinggi untuk COVID ini karena dari droplet tadi Pak. Nah disitulah mungkin kita harus ada protokol seperti itu, dari pendaftarannya ada kaca, pas perawatannya juga dokternya pakai APD yang kelas 3. Karena dokter gigi itu faktor resiko tertinggi untuk terkena juga gitu, makanya kami harus pakai APD. Nah itu tadi, jadi kalau tidak emergensi tidak usah ke dokter gigi kalau tidak ada keluhan. Jadi di rumah dijaga kesehatan gigi tadi agar tetap sehat. Bagaimana caranya? Yaitu tadi sikat gigi pakai mouthwash atau memakai sikat gigi yang bersih atau bagus gitu. Sama makan yang bergizi, jauhkan makanan gula, nanti ada ya, terus lagi Mas. Nah, nih kurangi, yang perlu diingat kurangi mungkin makanan yang manis-manis, itu Pak, itu minuman, biskuit. Nah, itu sikat gigi pada waktunya ya Pak ya, misalnya malam sebelum tidur dan pagi sesudah makan pagi. Jadi jangan sikat giginya saat mandi saja. Jadi pagi berangkat kantor itu kotor. Yang baik itu adalah makan pagi dulu, sikat gigi, berangkat. Jadi bersih. Kemudian jangan lupa menggunakan dental floss. Kenapa ini kita tayangkan di sini? Karena banyak sekali awam tidak menggunakan dental floss, tapi tidak menggunakan dental floss. Dental floss itu adalah benang gigi. Jadi kebanyakan menggunakan tusuk gigi. Hindarilah penggunaan tusuk gigi, karena tusuk gigi itu dapat menyebabkan sela antara gigi menjadi tambah renggang. Makanya kita tidak menganjurkan menggunakan tusuk gigi. Gunakanlah benang gigi. Ya. Nah, ini di era new normal ya. Kita menjaganya ya itu. Karena kita pakai masker terus, mungkin kalau dulu-dulu kita nggak terlalu pakai obat kumur ya. Nah, supaya agak lebih nyaman pakai maskernya, boleh ditambah dengan obat kumur. Ya. Nah,
bagaimana saya dapat melindungi diri dari virus corona, yaitu tadi ya Pak ya, kita selalu pakai masker, jaga jarak, ya, mungkin meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mungkin sekian dulu yang saya sampaikan, nggak begitu banyak, tapi kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu mau tanya, saya coba jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf. Wah. Dari suara. Oh. Dari suara utama. Oh iya. Saya punya keluhan. Siapa? Keluhan gigi. Iya. Yang jelas saya kena giginya. Gigi yang paling ujung. Iya. Sudah pernah ada yang semplek, ya, sehingga kelihatannya kayak goyang. Iya. Saya sudah ke dokter beberapa bulan yang lalu. Iya. Dokter dia, Pak, masih agak kuat, dan goyang dan ada goyangan. Iya. Hanya dia ada berlubang, dia tambah. Iya. Ditambah baru sampai rumah. Keluar ini. 5 jam setelah dari dokter, kita berusaha untuk memakan. Iya. Malah ininya lepas. Tambalannya lepas. Tambalannya lepas. Iya. Sampai sekarang. Padahal dua-duanya goyang. Dia goyang sekali yang sebelah kanan. Sehingga saya kalau yang sebelah kanan, Iya. saya nggak bisa Makan. ngunyah untuk sebelah sini yang Iya. gunakan yang sebelah. Karena Iya. kalau warna nasi aja, Iya. apalagi nasinya agak keras, sakitnya bukan main. Sehingga Iya. saya mungkin ada gangguan terhadap kesehatan karena yang digunakan hanya sebelah. Iya. Yang kedua, kalau saya akan cabut gigi, ya itu apa yang katakan oleh ibu, saya agak takut karena suasana sekarang. Iya. Kedua, kadang-kadang juga penasaran juga ya Bu ya. Iya. Karena juga goyang, akhirnya saya karena saya punya tensi. Iya. Kalau saya sedang ada tensinya naik, berarti giginya jadi apa berpengaruh. Iya. Kalau saya makan obat yang itu yang resep dari dokter, Iya. dua Lagi. kali atau 3 kali saya makan itu Iya. hilang lagi. Ya. Iya. Jadi saya kalau merasa giginya ada yang goyang itu agak sakit, saya Iya. selalu makan obat itu dulu supaya tensinya tidak berpengaruh terhadap gangguan mulut saya. Kalau mulutnya sakit makan jadi Nggak bisa makan. jadi makan jadi akhirnya lemah Iya, daya tubuh. badan kita. Sehingga saya berusaha setiap saat saya makan harus makan, walaupun hanya menggunakan sebelah. Iya. Apakah itu nantinya ke gigi itu malah jadi kalau bahasa daerahnya dia jadi manja, gigi ini yang sakit itu nggak digunakan jadi manja, nggak apa-apa Bu, nggak usah makan sebelah. Begini Pak, gigi Bapak kan sudah goyang ya Pak ya. Iya. Sebenarnya gini, perawatan itu tergantung apa diagnosanya. Diagnosa itu adalah misalnya gini Pak, keluhan pasien, fisik, ada pemeriksaan penunjang Pak. Jadi kalau misalnya dilihat dengan fisik goyang, kita harusnya berpikir bukan hanya lubang. Jadi kalau bisa pasien datang, pasien ini sudah goyang dan ada lubang pula, seharusnya kita mungkin perlu pemeriksaan penunjang Pak dengan ronsen foto. Nah, dari ronsen foto itu kita lihat penyebabnya ini apa? Apakah karena giginya yang gangren? Gangren itu giginya sudah mati, itu perlu perawatan syaraf. Tapi kalau misalnya penyebabnya adalah kerusakan tulang pendukung gigi, ini kan gigi itu didukung oleh tulang dan usi. Seandainya kerusakannya di sini, pengobatannya adalah ke periodontologi. Nah, anaknya Pak Kemal ini spesialis Pak, spesialis periodontologi Pak. Jadi spesialis itu banyak Pak. Jadi kalau dokter gigi umum tidak sanggup, itu dia harus merefer ke spesialis. Seperti kasus Bapak, kan goyang ya Pak. Logikanya gigi goyang itu pasti pendukungnya tidak kuat. Tetapi ada dua kemungkinan. Bisa saja di bawahnya ini ada abses, giginya ini nekrosis itu mati, di bawahnya ada abses, itu kadang-kadang bikin goyang juga, diminum antibiotik, kadang-kadang dia sembuh. Tapi yang penting, kalau giginya penyebabnya adalah gigi ini mati, harus di root canal treatment namanya Pak, dirawat syaraf, bukan hanya ditutup. Jadi gini,
kita merawat itu harus dengan diagnosa yang tepat. Jadi kalau misalnya diagnosanya A, kita lakukannya sesuai dengan terapi A. Nah, kadang-kadang memang kita nggak bisa pungkiri ya Pak, ya nggak semua klinik itu lengkap. Kadang-kadang pasien kita suruh, Pak tolong ronsen ya Pak, terus nggak balik. Datang lagi dengan kasus yang sama. Jadi dokter untuk mendiagnosa juga sedikit kesulitan gitu. Tapi seharusnya kalau sekali datang 2 kali datang memang tidak mampu, harusnya mengkonsul ke spesialis yang lebih spesialis. Kalau saya spesialisnya anak Pak, jadi saya dokter gigi anak. Kalau anaknya Pak Kemal, spesialis periodontologi, spesialis gusi. Ada lagi spesialis ortodonti Pak yang kawat gigi. Ada lagi spesialis prostodonti, spesialis gigi palsu. Ada lagi spesialis oral medicine, penyakit mulut, seperti kanker di mulut. Nah itu spesialisnya ada Pak. Jadi seharusnya dokter umum tadi konsul ke dokter yang lebih ahli. Kalau datangnya ke dokter yang itu lagi, misalnya dia nggak sanggup, harusnya dia merefer Pak. Nah, jadi kalau misalnya bedah mulut juga ada, Bapak tahu kan yang bagian cabut gigi operasi itu bedah mulut. Jadi dokter spesialis gigi itu ada banyak juga Pak. Nah kita di pertanian adanya spesialis gigi anak. Anak doang. Dulu anaknya Pak ini tapi nggak di pertanian ya Pak ya. Jadi gitu Pak. Nah kembali ke kasus Bapak katakan tadi kan Bapak mengunyah satu sisi kan. Kalau Bapak mengunyah ke satu sisi bukan masalah manja. Masalah kerusakannya di engsel. Jadi Bapak makan, kita kan punya tengkorak ini, tengkorak itu ada engsel untuk bergeraknya rahang. Seandainya Bapak makan satu sisi, kerja di sini berat Pak. Jadi engsel di sini, ininya bisa haus dan lari. Nah itu biasanya keluhannya di pusing, sakit, dan sudah terjadi loss di sini. Suatu saat akan terjadi buka mulut, nggak bisa nutup, harus di reposisi gitu. Nah, jadi kalau bisa, Bapak selesaikan masalah di gigi Bapak yang sakit tadi. Seandainya itu sudah selesai, Bapak bisa makan kiri kanan. Nah, masalah Bapak tadi sampaikan takut ke dokter gigi, itu memang hampir semua orang tuh takut ke dokter gigi sekarang. Tapi kan tidak semua dokter gigi juga nggak bagus ya Pak. Masih ada dokter gigi yang pakai APD, punya alat yang cukup. Nah, memang kami sebagai dokter gigi sekarang dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan aerosol, Pak. Contoh ngebor. Kalau ngebor itu kami harus di backup oleh alat. Alat itu untuk menyedot apa tadi? Aerosol yang ditimbulkan oleh ngebor tadi, Pak. Jadi memang ke dokter gigi sekarang hanya di kasus emergensi saja. Jadi pasien-pasien kami anjurkan hanya untuk kumur-kumur aja deh dulu sama air garam atau obat kumur gitu. Kalau kami lihat abses, kami kasih antibiotik. Kalau tidak abses nggak boleh Pak, sering minum sendiri gitu jangan. Bahaya juga buat tubuh Bapak. Jadi kalau dari dokter kan punya record, dia pernah ngasih Bapak apa, udah berapa kali, dan apa dampaknya. Kalau orang itu dikasih obat A terus nggak sembuh, dia harus ganti dengan obat lain. Kalau enggak, pasien-pasiennya. Iya, jadi ya itu tadi saran saya. Kalau memang sangat mengganggu, mungkin Bapak tanya saja ke dokter Bapak, dok saya perlu difoto nggak dok? Dok saya perlu dikonsul ke spesialis nggak dok? Jadi masalah Bapak selesai gitu. Kalau cabut sih sebenarnya boleh Pak, tapi Bapak tentu harus diperiksa dulu kondisi tubuh Bapak. Tensi nggak boleh tinggi, gula nggak boleh tinggi, daya tahan tubuh Bapak memang tidurnya cukup, gitu. Baru Bapak tenang berobat juga, Bapak minum vitamin. Saya pertama punya darah tinggi. Minum obat? Punya gula. Oh. Makanya saya semua orang punya gula Pak, bukan Bapak aja. Saya kemarin sampai. Tapi tinggi dikit kali ya? Bukan dikit, tidak terdeteksi. Oh, Bapak rajin ke dokter aja. Ya saya sampai sekarang Pak. Bapak minum nggak obatnya? Ya suruh diminum. Diminum sampai udah 2 tahun. Perlu refreshing kali Pak? Pak Kemal perlu refreshing. Tapi akhirnya saya setelah dari dokter saya sudah cek kondisi kadar gulanya sudah stabil, saya ya. Sebenarnya kan harus tetap di dokter gigi ya?
walaupun stabil, Bapak kan kontrol periodik 6 bulan kan harus Ya, kan? kalau 6 bulan ya. Iya. Tapi kan tadinya kan kita setiap kali coba, ya ke dokter. Lama-lama males ya? Lama-lama males. Terakhir malam itu ya, takut ibunya itu loh, terlalu memakan obat-obatnya itu terus gitu. Setelah saya sudah cek stabil, kadar gulanya stabil dengan konsumsi yang herbal, Ya. ya, yang minuman herbal bikin sendiri, Ya. kunyit dan sebagainya begitu. Oh, Bapak lebih yakin dengan itu ya Pak ya, sugestinya ya? Jadi lebih stabil kondisi gula darahnya saya jadi dengan kurangnya olahraga setiap hari. Iya. Ya alhamdulillah Bapak punya solusi ya. Ya. Jadi Yang belum solusi hanya gigi dicabut tapi tidak itu. Nah, insya Allah Bapak nanti datang aja ke dokternya. Mungkin kalau Bapak bisa ke dokter second opinion ke tempat lain, apa, diagnosanya apa, nanti saran dia apa, mungkin boleh Bapak tanyakan, perlu nggak dong gigi saya di ronsen dulu, sehingga dia mendiagnosanya bisa tepat dan pengobatannya juga tepat. Tapi ya itu tadi saya kasih tahu, tidak semua klinik itu punya fasilitas yang lengkap, punya ronsen, punya itu enggak. Jadi kita harus pergi dulu ke lab foto, bawa lagi fotonya, nanti didiagnosa. Kalau dia sanggup, dia terusin. Kalau dia nggak sanggup, dia harus konsul ke spesialis, Pak. Apakah itu dicabut, atau dirawat perio, atau kembali ke diagnosa tadi ya Pak ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau tanya atau cukup Bapak-bapak yang di sini atau peserta Zoom ada yang mau tanya? Saya nggak bisa. Ya Pak? Sikat gigi 2 kali sehari Pak. Iya. Iya. Itu karena lagu itu kan Pak, lagu kita waktu kecil ya Pak. Habis bangun tidur terus. Iya. Kalau itu tambah sadar, iya. jadi tidak tua. Banyak. Bangun pagi, setelah makan pagi, sore, banyak sekali Pak. nah, apa boleh itu kalau banyak, karena ada informasi kalau setiap habis makan gigi katanya akan mengganggu email. Mengikis email. Ya. Oh, ya. Sebenarnya gini Pak, mengikis atau tidaknya kan kembali ke perilaku kita dalam sikat gigi tadi. Nah, saya mungkin bisa terangkan sedikit ya. Menyikat gigi itu kan ada caranya yang dengan diputar semua permukaan, jadi diputar atau dengan sudut 45. Dan yang paling penting untuk gigi itu dari arah gusi ke gigi, jangan dari gigi ke gusi. Jadi itu bisa bikin retraksi gusi. Jadi sikat gigi Pak, misalnya Bapak mau bersihin sela yang atas ya, dari atas ke bawah. Tapi gigi bawah, dari bawah ke atas. Sehingga gigi Bapak tidak retraksi dan tekanannya tidak usah keras-keras. Yang penting tekanannya bisa membersihkan gigi tadi Pak. Nah terus kalau untuk jumlah waktu tadi ya Pak ya, kalau setiap hari Bapak sikat gigi 4 kali, apa Bapak benar-benar sempat begitu? Rasanya kan kita juga sibuk ya Pak. Nah, saran saya mungkin cukup 2 kali saja. Kalau pagi bangun tidur, karena kita udah kebiasaan sikat gigi, tapi dengan syarat malam Bapak harus sikat gigi ya. Jangan malamnya lupa, terus paginya enggak juga. Jangan Pak. Malamnya tidur, sebelum tidur itu kan sikat gigi nih, habis makan malam. Sikat gigi. Nah, paginya itu kumur-kumur saja. Mandi itu kumur-kumur aja. Kalau saya, kebetulan anak saya juga kebiasaan kami pagi itu turun dulu makan, itu sikat gigi, mandi nggak apa-apa. Jadi berangkat kantor, berangkat kerja, anak-anak saya kita bersih. Jadi kumur-kumur saja, karena udah kebiasaan ya. Iya. Tapi kalau memang mau sikat gigi ya rasanya sikat gigi terus sikat gigi lagi. Lebih baik Bapak mungkin saat mandi. Kalau Bapak tergantung Bapak makan dulu, Bapak mandi dulu. Kalau Bapak mandi dulu, berarti kan Bapak
sesudah itu sikat giginya, gitu. Kumur-kumur saja. Tapi sesudah makan sebaiknya memang harus sikat gigi, kan kita habis makan banyak makanan Pak. Makanan itu dibawa, dia mengendap, nanti terjadi kotor Pak. Kalau kotor kan tempat media tumbuhnya kuman di sana. Kalau kuman tumbuh di sana apa yang terjadi? Gingivitis, infeksi, gitu. Ya, cukup. Mas, ada yang mau? Ada pertanyaan? Kalau misalnya Pak kalau udah ya, mungkin dilanjutkan oleh Dr. Yuyun. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami tidak berpanjang-panjang ya, karena tadi Dr. Rika juga sudah memaparkan terkait dengan bagaimana perawatan gigi di masa pandemi. Sementara kalau saya terkait Mana? Itu dah. sudah ya, Pak boleh. Ya, bisa. Ya. Dok, ya. Pak, itu suaranya agak keras ya dok. Suaranya agak keras. Ya. Maaf ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Mohon izin Pak Kamal, saya lanjut. Tadi paparan pertama dari Dr. Rina terkait dengan perawatan gigi di masa pandemi. Kalau saya sedikit menjelaskan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah mungkin sudah banyak mengetahui terkait dengan yang namanya coronavirus, gitu ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, kalau yang coronavirus yang sekarang penyebabnya adalah coronavirus yang jenis SARS-CoV-2, gitu. SARS-CoV-2, yang SARS-CoV-1 adalah SARS. Mungkin pernah dengar ya, SARS waktu itu tahun 2003. Kemudian MERS itu tahun sekitar 2012 itu di Timur Tengah. Nah, kalau 2019 Desember ini ada yang disebut dengan COVID. Jadi penyakit yang disebabkan oleh coronavirus karena memang di akhir tahun 2019 makanya disebut COVID-19 atau COVID-19. Next. Sedikit penjelasan terkait dengan yang namanya virus coronavirus. Dia adalah selubung protein berisi materi genetik. Dia itu akan berkembang dan memperbanyak diri jika sudah menempel di reseptor. Nah, reseptor dari coronavirus ini lebih banyak adanya di saluran pernapasan. Oleh karena itu, keluhan yang muncul atau gejala yang ada adalah di saluran pernapasan berupa sesak napas. Jadi biasanya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang akan memperberat kondisi jika ada pasien yang terkena coronavirus, dia akan menimbulkan gejala sesak napas dan memperburuk kondisinya. Nah, sebenarnya coronavirus itu ada beberapa jenis. Jadi yang COVID-19 ini adalah jenis yang ketujuh. Jadi yang pertama itu adalah common cold, mungkin orang nyebutnya flu-flu gitu ya. Itu tahun 1960, karena memang sudah ada vaksinnya. Oleh karena itu tidak semua masyarakat manusia itu bisa terkena. Jadi tergantung kondisi daya tahan tubuhnya. Karena mungkin sudah ada yang pernah dengar istilah herd immunity gitu ya. Jadi imunitas kelompok, jadi artinya kelompok tersebut sekitar 80% itu sudah punya daya tahan tubuh, akhirnya bisa mengcover seluruh manusia sekitarnya. Kemudian coronavirus ini menginfeksi hewan seperti unta, kelelawar, musang, dan bersifat zoonotik. Maka coronavirus itu disebut penyakit zoonotik. Tadi sudah saya sampaikan 7 jenis coronavirus, yang ini yang sekarang adalah yang ke-7, SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu menyebabkan penyakit COVID-19. Di COVID-19 ini dideklarasi di WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional itu sekitar tanggal 30 Januari 2020. Kemudian menjadi pandemi global tanggal 11 Maret 2020. Next.
Ini mohon maaf, ini datanya memang lama di bulan September, di mana secara global kasus COVID ini meningkat terus. Jadi sebagian negara memang menunjukkan peningkatan, tapi memang ada beberapa negara yang sudah menunjukkan kelandaian. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga coronavirus ini juga sama, belum ada tanda-tanda penurunan, bahkan puncaknya saja belum ada. Terus kemudian situasi di Indonesia sama tadi seperti yang saya sampaikan, secara akumulasi yang tadi ya, secara akumulasi di Indonesia juga masih menunjukkan tren kenaikan. Ya, kemudian menghadapi itu, bagaimana kesiapan Indonesia untuk menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Jadi kita bisa lihat next, yang tadi, next. Ya. Ini kesiapan Indonesia bisa kita lihat berdasarkan jumlah kasur yang tersedia di rumah sakit. Jadi artinya kalau ada satu pasien yang berobat ke rumah sakit yang memang terkena COVID, berarti apa saja sih yang harus disiapkan? Terkait dengan jumlah kasur, contohnya jumlah kasur di rumah sakit ini per 1.000 penduduk, kalau di Korea Selatan itu hitungannya 11,5%. Kita lihat di Indonesia hanya 1,2%. Jadi artinya dari 1.000 penduduk hanya 1 sampai 2 tempat tidur yang bisa kita sediakan. Jadi sangat sedikit. Kemudian bagaimana dengan tempat tidur di ICU? Demikian juga sama, di Indonesia hanya dari 100.000 penduduk hanya bisa menampung pasien di ICU hanya sekitar 2 sampai 3 pasien. Bagaimana dengan dokternya? Dari 1.000 penduduk di Indonesia hanya 0,4. Jadi belum sampai 1 dokter menangani 1.000 penduduk. Gitu ya. Jadi 2.000 penduduk mungkin baru bisa 1 dokter. Jadi bagaimana bisa terlihat bahwa tenaga medis kita pasti akan kewalahan. Ini belum mencapai puncaknya dari pandemi. Ini belum. Jadi baru menunjukkan kenaikan. Kemudian bisa kita lihat juga dengan pengeluaran kesehatan per kapitanya tentunya akan memakan biaya yang besar. Di Indonesia bisa terlihat 111,6. Jadi bagaimana biaya pemerintah yang harus dikeluarkan untuk menangani pasien COVID yang masuk ke rumah sakit. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, itu ada baseline-nya, bahwa kapasitas sistem kesehatan di Indonesia itu hanya mampu di kurva yang sebelah kanan. Jadi artinya kurva yang bawah itu, yang sebelah kanan bagian bawah itu masih bisa kita cover, masih kita layani. Sementara kalau yang di atas garis itu berarti yang tidak kita bisa layani. Itu kalau memang kapasitas sistem kesehatan kita baik. Nah, sementara peningkatan pasien di Indonesia makin memuncak dan bahkan belum ada puncaknya. Nah, itu bisa kita gambarkan di kurva sebelah kiri ya. Di kurva sebelah kiri, jadi artinya kurva di atas garis itu pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit yang tidak bisa kita layani. Tapi ini tidak hanya pasien-pasien yang COVID, tapi juga pasien-pasien non-COVID. Next. Ya, Pak. Ini kita bisa lihat gejala-gejala yang muncul dari mulai gejala ringan sampai berat. Ada juga yang tidak bergejala. Tidak bergejala mungkin lebih banyak orang taunya dengan OTG, orang tanpa gejala. Nah, bisa lihat ada batuk, ada demam, sesak napas, nyeri tenggorok. Kita bisa lihat dari grafik yang sebelah kanan, yang paling terbesar adalah gejalanya demam dan yang paling sedikit adalah diare. Jadi jangan diabaikan kalau seandainya ada diare yang 2-3 hari tidak sembuh, itu bisa jadi salah satu gejalanya dari COVID. Jadi makanya kita nyebutnya dengan the greatest imitator, gitu ya. Jadi semua gejala yang muncul. Kadang-kadang ada pasien yang masuk dengan gejala demam berdarah, ada yang juga masuk dengan gejala tipes, gitu. Bahkan kemarin ada yang sakit lambung yang 2-3 hari nggak sembuh, ternyata di swab hasilnya positif. Jadi jangan abai terhadap gejala-gejala yang muncul. Memang yang terbanyak adalah demam dan saluran pernapasan, demam dan ispa. Next. Ya. Ya. Ini adalah faktor risiko penyakit. Jadi artinya COVID ini akan bertambah berat jika ada beberapa faktor risiko. Usia kita bisa lihat, makin tua usia biasanya kalau terkena itu makin berat, penanganannya makin sulit dan makin memakan biaya dan makin lama tentunya di rumah sakit. Gangguan kekebalan tubuh ya, pasien-pasien yang memang kanker yang mendapatkan terapi kemoterapi itu juga
kemudian mungkin pernah dengar lupus, atau dengan pasien-pasien yang dengan perokok. Gitu. Kenapa perokok menjadi faktor risiko penyakit COVID ini? Karena tadi sudah saya sampaikan di atas, kalau reseptor dari COVID-19 ini, dari SARS-CoV ini adanya lebih banyak di saluran nafas. Nah, oleh karena itu, apabila seseorang pasien itu merokok, tentunya sudah menurunkan daya tahan si paru-parunya. Jadi kalau misalnya kena COVID, biasanya sakit sesak nafasnya akan jauh lebih parah dibanding orang yang tidak merokok. Gitu. Oleh karena itu, faktor-faktor risiko ini harus kita singkirkan dan kita antisipasi. Kemudian next, itu sebentar, sebelah yang tadi, yang di sebelah kanan juga penjelasannya sama dengan yang tadi sebelah kiri ya. Usia makin tua itu makin rentan, kemudian faktor penyerta atau penyakit komorbid juga makin rentan. Kemudian ini bisa dilihat bahwa ternyata laki-laki itu lebih banyak dibanding perempuan. Nah ini memang secara penelitian belum selesai. Jadi artinya cuma kalau secara statistik ya dihitung ternyata laki-laki itu jauh lebih banyak dibanding perempuan yang terkena COVID. Ya. Nah ini tadi gambarannya, kalau misalnya ada komorbid, ada penyakit penyerta, biasanya akan lebih berat, lebih rentan, dan biasanya perawatan di rumah sakit lebih lama, dan biasanya juga akan berakhir dengan kematian. Nah, next. Kemudian penyebaran, mungkin kalau penyebaran droplet sudah banyak yang tahu ya. Droplet itu bisa asalnya dari bersin atau batuk. Bersin atau batuk yang kemudian misalnya tidak pakai masker, semburannya bisa sejauh 1 atau 2 meter. Bahkan bisa lebih, jadi tergantung kondisi angin saat itu. Gitu ya. Kemudian vomit, apa itu vomit? Jadi dari apa tadi namanya, dari droplet tadi, kalau secara gravitasi, setelah sejauh dia mampu untuk terbang, dia pasti akan turun, jatuh gitu ya. Jatuh dan akan menempel di benda-benda yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau di perkantoran bisa di kertas, di meja, di mos, di mana-mana. Itu namanya vomit. Kemudian kalau kontak langsung biasanya kita mungkin ya berjabat tangan, kemudian bersentuhan, pelukan, seperti itu tidak boleh. Kemudian ada juga yang ditemukan di feses. Feses itu kotoran gitu ya. Nah ternyata di sana ada juga ditemukan ini virus SARS-CoV ini, makanya kemudian timbul gejala yang diawali dengan diare. Dari diare ternyata kok diperiksa swabnya positif, gitu ya. Jadi virus ini masuk melalui mata, hidung dan mulut. Gitu. Dan rata-rata satu orang ini bisa menginfeksi 1 sampai 2 orang dan bahkan bisa sampai 5 orang. Ini kalau yang bukan super spreader. Ada juga yang super spreader itu 1 orang bisa menularkan 20 bahkan 40. Itu kalau terjadi di dalam ruangan tertutup, misalnya di kafe-kafe, di ruang makan gitu ya, dengan AC, duduk berdekatan tanpa masker pastinya. Itu bisa dan pernah itu terjadi. Nah ini hilang. Nah, yang sebelah kanan ini yang tadi vomit-vomit yang saya bilang, kalau seandainya menempel di katakan di kertas, ya dia bertahan 4 sampai 5 hari. Makanya kenapa kita harus selalu rajin mencuci tangan. Pada saat kita kan pasti di kantor pasti berinteraksi atau berkontak terus dengan kertas gitu ya. Kemudian kalau kaca mungkin enggak lah ya. Kardus itu lebih 24 jam. Kemudian di sarung tangan medis aja bisa 8 jam. Kemudian di aluminium mungkin di gagang-gagang pintu bisa 28 jam. Kenapa? Makanya diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Ya. Ya, ini penyebaran kalau dengan di foto, jadi bisa sampai jauh ya. Ya, ya. Nah ini kita bisa lihat penyebaran di klaster terbanyak adalah di perkantoran. Sebelah kanan bawah itu terlihat 2.323 kasus. Jadi kasus-kasus di antara yang diteliti, ternyata kasus di perkantoran itu saat ini karena memang sudah berlakunya WFO, lebih banyak sebelumnya. Ini kasus perkantoran jadikan klaster. Jadi klaster perkantoran jadi lebih banyak ditemukan kasus positifnya. Ya, baik. Kemudian cara diagnosanya tentunya dokter akan tanya jawab, anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik juga pemeriksaan penunjang.
Pemeriksaan penunjangnya salah satunya adalah dengan laboratorium bisa, dengan ronsen juga ada bisa, kemudian tes swab PCR, tes swab TCM, atau tes swab antigen. Nah, tes antibodi yang dilakukan di kita adalah tes antibodi ini. Yang rapid ini, rapid ini adalah tes antibodi. Antibodi adalah bagaimana respon badan kita apabila ada benda asing atau virus yang masuk ke badan kita. Nah, kalau antigen adalah antigen badannya produknya virus. Sementara kalau PCR dia adalah virusnya. Nah, itu beda-beda ya. Jadi maka ya next. Nah, di sini ada kurva. Jadi ini menjadi catatan buat semuanya. Kadang-kadang mana sih yang lebih efektif, PCR swab atau PCR swab TCM maupun rapid. Semuanya sebenarnya saling melengkapi. Semuanya saling melengkapi tergantung dari bagaimana tanggal kita periksa. Kalau tanggal yang kita periksanya misalnya di tanggal 14, misalnya di tanggal 14 kita bisa lihat ini IgM-nya tinggi, ya IgM-nya sudah mencapai puncak. Ini antibodi akut yang terbentuk. Nah, berarti sebelumnya memang sudah ada infeksi. Cuma, maksudnya di sini berarti reaktif ya, jadi hasil reaktif di hari ke-14. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan swab. Kenapa? Untuk menentukan apakah infeksi ini memang dari COVID atau corona yang lain. Nah, jadi ini ada yang namanya infeksi primer. Kita lihat dari mulai infeksi virusnya yang merah. Kemudian ada antigen, tadi saya bilang yang swab antigen, nah itu bisa. Kemudian dengan antibody, rapid, ada rapidnya nanti hasilnya ada IgM, IgG ya, IgM, IgG. Nah kemudian ada infeksi sekunder, ini bisa terjadi pada orang-orang yang memang sudah pernah terinfeksi, tapi dia gejalanya akan lebih ringan dibanding sebelumnya, karena sudah punya antibody. Jadi sebagai catatan, lihat bahwa pemeriksaan ini terkait dengan waktu, tadi ya, dengan waktu. Terus kemudian pemeriksaan gold standar adalah tes swab PCR, ya, jadi bukan rapid. Tes rapid antibody bukan untuk diagnosa. Nah, gitu. Yang sekarang ini bukan untuk diagnosa, jadi untuk menyeleksi atau menentukan status ya, statusnya. Nah, next. Ya, next. Kriteria kasus yang sekarang sesuai dengan pedoman pengendalian COVID yang terbaru ya, pedoman kelima. Kalau dulu kan ada istilah ODP, OTG, PDP ya kan gitu ya. Tapi sekarang sudah lebih ringkas lagi. Kita hanya punya 4 kriteria. Kriteria kasus suspek, kriteria probable, konfirmasi, dan kontak erat. Kalau suspek bisa dibaca, makanya tadi di pertanyaan rapid itu ada pertanyaan, ada diperiksa suhunya, kemudian dalam 14 hari itu kemudian melakukan perjalanan dinas atau enggak, kemudian ke transmisi lokal atau tidak, itu untuk menentukan anamnesa apakah ini pasien ini dalam kondisi suspek atau bukan. Ya, next. Kemudian probable, artinya dia sudah suspek, tapi hasil swab-nya belum keluar. Misalnya kadang-kadang ada pasien yang sudah meninggal, tapi swab-nya belum keluar. Biasanya ini terjadi di RSUD, karena memang swab-nya itu hasilnya biasanya lama ya, antara seminggu sampai 2 minggu. Kemudian konfirmasi ini artinya sudah di swab dan hasilnya positif. Sudah di swab dan hasilnya positif. Kemudian kasus kontak erat. Nah, kontak erat ini lebih banyak sebenarnya di perkantoran. Misalnya dalam satu ruang itu ditemukan ada pegawai yang positif. Nah, berarti orang-orang yang ada di situ yang berjarak 1 meter selama 15 menit itu sudah masuk kategori kontak erat. Dan itu wajib di swab, gitu ya. Kemudian orang yang melakukan perawatan, yang merawat pasien, iya. Sentuhan fisik juga iya. Kemudian ada situasi lain yang ditetapkan oleh tim PE. Ya, next. Nah, ini protokol isolasi mandiri jika jika ada yang positif kemudian tanpa gejala, biasanya dilakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri kalau di Jakarta itu sudah tidak boleh di rumah walaupun tanpa gejala. Tapi kalau kemudian di provinsi yang lain, di daerah yang lain mungkin masih diberlakukan isolasi mandiri di rumah tanpa gejala karena memang ketersediaan tempat ya di masing-masing daerah. Jadi tergantung kebijakan dari masing-masing daerah atau provinsi. Nanti bisa dibaca terkait dengan protokol isolasi mandiri. Moga-moga tidak ada yang positif, jadi ini tidak diperlukan. Ya. Next. Pencegahannya kita mungkin bisa dihafalkan, diingat ada istilah 3M dan 3K.
Kalau 3M mungkin sudah sering ya, kita memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Sementara kalau 3K, kontak dekat harus dihindari, hindari kerumunan, hindari kamar atau ruangan tertutup. Next. Ya. Nah, ini pencegahannya sama dengan yang tadi. Boleh next. Next saja tambahannya. Nah, ini bagaimana cara memakai masker yang benar dan aman. Gitu ya. Pertama, jangan lupa kalau setiap mau memakai masker harus mencuci tangan dahulu karena kita tidak pernah tahu kita habis menyentuh apa, gitu ya. Harus mencuci tangan, kemudian kita mengambil pegangannya, jangan bagian depannya. Jangan bagian depannya. Kemudian kita cek kalau maskernya, terutama yang bahan ya, kalau maskernya rusak tidak boleh dipakai. Kemudian kita tempatkan menutupi mulut dan hidung. Kemudian lagi kita tidak boleh menyentuh area depan oleh tangan setelah masker dipakai. Kalau masker kita sudah basah atau lebih dari 4 jam, usahakan diganti. Oleh karena itu ke kantor kita harus bawa lebih dari 1 masker. Kemudian untuk melepas masker juga kita harus selalu mencuci tangan. Kemudian melepas dengan menjauhkan dari wajah. Kita cuci, kita rendam dengan deterjen, kemudian kita kembali cuci tangan. Jadi kita cuci tangan itu sebenarnya bisa 3 kali ya, di awal, di tengah pada saat buka, selesai buka. Itu harus mencuci tangan. Kemudian bawah, next. Ada 6 kesalahan rutin saat memakai masker. Tidak mencuci tangan, masker tidak menutup hidung, bahkan malah menaikkan ke atas, gitu ya. Kemudian memegang bagian depan, kemudian melipat masker, kemudian terlalu lama pakai masker. Jadi tadi kebalikan yang dari sebelah kiri ya. Kemudian di sini masker jangan sampai turun ke dagu. Jadi jangan sampai menurunkan masker ke dagu, karena di daerah leher adalah daerah yang terpapar pada saat kita menurunkan menaikkan kembali, makanya virus, kuman dan lain-lain bisa naik ke mulut dan hidung. Itu seperti itu ya. Kemudian hindari masker yang longgar, kadang-kadang hanya talinya umbai-umbai ya, tapi tidak ketat, jadi itu percuma. Ya, next itu terkait dengan pemakaian masker. Ini kemudian kedua kewajibannya adalah mencuci tangan. Ya, di bawah aja, next. Nah ini kapan sih kita mencuci tangan? Pada saat kita membuang phlegm atau ingus, batuk atau pilek ya. Kemudian sebelum dan sesudah menjaga orang sakit, merawat sakit, wajib kita cuci tangan. Kemudian membersihkan luka, mengolah makanan sebelum makan, menyentuh sampah setelah dari toilet atau menggunakan toilet, menyentuh binatang, walaupun binatang kesukaan kita, atau setelah mengganti popok bayi, sampai membersihkan anak selesai. Next. Next. 6 langkah cuci tangan. Ini mungkin sudah banyak diketahui ya. 6 langkahnya, basahi kedua tangan, kemudian ambil sabun secukupnya, gosokkan pada kedua telapak tangan. Kemudian pada punggung tangan digosok-gosok, kemudian bagian dalam disatukan, tangan dicuci. Nah, kemudian bagian luar punggung tangan, kemudian ibu jari, kemudian ujung-ujung jari. Nah itu kalau misalnya bernyanyi, mungkin 1 lagu selesai kali ya. 1 lagu selesai. Nah itu hal-hal yang memang terkait dengan corona dan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh kita agar kita terhindar dari COVID ya. Next. Next. Ya, bagaimana jika harus tetap bekerja agar kita terhindar dari COVID-19? Nah, untuk karyawan-karyawan yang sudah lebih dari 60 tahun sebenarnya dianjurkan untuk tidak ke kantor. WFH ya dok ya? Kemudian penyakit penyerta komorbid itu dianjurkan untuk tidak ke kantor. Apalagi sekarang sudah ada surat edaran dari Menpan RB bahwa WFO itu diusahakan sebanyak 25% dari jumlah pegawai dalam satu ruangan. Next. Next. Ya, lagi. Apa saja sih yang harus dilakukan di tempat kerja gitu agar kita terhindar dari COVID? Saat tiba, tangan harus dicuci. Jadi pada saat kita misalnya turun dari jemputan, baru datang dari rumah, kita cuci tangan. Kemudian usahakan membuka pintu dan menekan tombol itu dengan siku. Oleh karena itu kita harus memakai baju lengan
panjang. Kemudian di dalam lift kita juga harus berhitung, tidak boleh lebih yang ditetapkan, 4 sampai 6 dan berpunggung-punggungan. Kemudian tidak menggunakan absen fingerprint, kemudian selalu membersihkan area kerja, walaupun misalnya cleaning service tidak sempat, boleh kita lakukan sendiri karena untuk keamanan kita. Kemudian kita harus selalu mencuci tangan, tetap jaga jarak, usahakan aliran udara dalam ruang kantor itu selalu terbuka, dan tidak berjabat tangan, masker tetap digunakan selama bekerja, walaupun memang ada di ruangan cuma sendiri, tetap harus dipakai. Kemudian selalu menerapkan perilaku hidup bersih, sehat di tempat kerja. Itu kalau di tempat kerja. Next, kalau di area publik, kita tetap harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi 3M tadi tidak boleh dilupakan. Terus bagaimana perjalanan ke dan dari tempat kerja? Next. Usahakan pada saat mau berangkat kerja kondisi kita sehat, jadi tidak ada keluhan batuk, pilek, demam, dan lain-lain. Usahakan mengenakan lengan panjang seperti tadi karena untuk membuka pintu lift dan lain-lain ya kita pakai siku. Kemudian masker, usahakan tidak menggunakan transportasi umum. Tapi kalau terpaksa menggunakan transportasi umum, tetap menjaga jarak, gunakan helm jika pakai online, kemudian tidak sering menyentuh fasilitas umum, dan gunakan hand sanitizer. Kemudian upayakan membayar dengan non-tunai, jangan sering-sering menyentuh wajah atau mengucek mata dengan gunakan tisu bersih jika memang terpaksa. Jadi usahakan hindari menyentuh daerah wajah. Nah itu perjalanan ke dan dari tempat kerja. Next. Kemudian saat tiba di rumah apa saja yang harus dilakukan? Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, mandi dan mengganti pakaian kerja. Kemudian cuci pakaian dan masker kalau maskernya bahan dengan deterjen. Masker sekali pakai sebelum dibuang, robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah. Kemudian jika rasa diperlu dibersihkan, handphone, kacamata yang memang kita bawa tadi dari rumah ke kantor harus dibersihkan dengan atau dilap-lap dengan desinfektan. Kemudian terakhir selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi memang lumayan memakan waktu, effort disiplin yang kuat kalau memang untuk melakukan pencegahan dari COVID. Kemudian terapi. Next. Terapi untuk saat ini memang belum ada obatnya. Jadi pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit mendapatkan terapi suportif ya, biasanya beberapa suplemen ya. Suplemennya itu B, C, D, E, K, zinc, banyak. Nah kemudian kalau memang ada keluhan tambahannya, misalnya ada batuk, pilek, demam, itu biasanya nanti ditambah antibiotik, antivirus dan lain-lain. Itu tergantung kondisi pasien masing-masing. Kemudian kalau ada yang memang perlu kayak semacam respirator juga dipakai. Nah saat ini memang vaksin pun masih dalam penelitian, jadi belum selesai. Kemungkinan bisa memakan waktu 1-2 tahun untuk vaksin itu keluar dan moga-moga lebih cepat ya. Ya, next. Nah, kondisi pandemi ini tidak hanya fisik yang memang yang terkena ya, tapi mental pun ikutan terkena. Ini ada beberapa, mungkin pada saat ketahuan positif biasanya mereka akan merasa khawatir, takut, cemas, takut dikucilkan, kemudian diusir. Barangkali ada beberapa tenaga medis yang memang diusir dari tempat kosnya karena tidak boleh, karena khawatir mereka menularkan gitu, seperti itu. Jadi memang kalau COVID ini tidak hanya fisik tapi mental pun bisa terkena. Tapi ini kondisi yang wajar kalau untuk merasa sedih, tertekan, bingung, dan marah selama terjadi krisis. Berbicaralah dengan orang terdekat mengenai apa yang Anda rasakan, tapi hanya dengarkan informasi dari sumber yang terpercaya. Kurangi konsumsi berita dan media sosial mengenai COVID yang membuat Anda khawatir. Kemudian konsul dengan psikolog atau psikiater jika muncul rasa cemas yang berlebihan. Misalnya sampai timbulkan depresi seperti itu. Tapi kalau baru khawatir bisa konsultasi dengan tenaga medis yang ada. Ya, next.
Nah, ini dengan maraknya medsos ya. Jadi banyak hoax-hoax yang memang kadang-kadang kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Jadi semuanya kita kita ambil. Sebaiknya memang kita tidak langsung share kalau memang kita tidak jelas, karena akan menambah kecemasan yang lain yang kita share ya. Ada beberapa hoax katanya masker membuat hipoksia. Nah, hipoksia itu artinya kurang oksigen. Nah, itu biasanya banyak terjadi di orang-orang yang olahraga bersepeda. Nah, olahraga bersepeda justru malah yang bersepeda ini baiknya memang harus bermasker karena di tempat yang ramai. Kalau bisa diganti olahraganya. Kalaupun olahraga sepeda memaksa, kadang harus lepas, hindari tempat yang ramai. Mungkin di sekitar perumahan kita atau barangkali kalau di sini sepi ya. Tapi sepeda sekarang lagi marak ya dok ya? Sepeda memang karena nggak bisa berenang dan nggak bisa lain-lain. Kemudian ada hoax yang bilang termogan merusak otak, tidak juga itu ya. Kemudian tenaga kesehatan sengaja mengcovidkan katanya terkait dengan anggaran yang diterima nantinya, itu juga keliru. Kemudian tenaga kesehatan mendapat fee setiap kali pasien positif, nah itu sangat menyakitkan sebenarnya itu ya. Kemudian minum alkohol mematikan virus, bahkan meminum desinfektan juga mematikan virus gitu. Jadi bukan hanya virusnya yang mati, tapi orangnya juga bisa meninggal gitu ya. Kemudian vaksin yang sekarang di-share itu katanya mengandung microchip, nah enggak juga katanya gitu ya. Nah kemudian bagaimana cara memberantas hoax-nya? Pertimbangkan sumbernya, jadi tidak mudah men-share kalau memang kita tidak tahu sumbernya. Kemudian selalu waspada terhadap temuan ilmiah, pikirkan sebelum membagi sesuatu, sebarkan info valid dari sumber terpercaya dan kemudian tanyakan pada ahlinya. Ya. Ini sedikit penutupan, ini kata-kata dari teman saya nih, dari Dr. Nita katanya. Di masa-masa inilah kita perlu saling bahu-membahu dan saling menjaga. Dengan patuh melakukan 3M, kita menunjukkan kepedulian dan dapat menyelamatkan banyak orang. Jadi dengan kita bermasker saja, kita sudah menyelamatkan banyak orang. Gitu ya. Jadi mari berubah, ikuti protokol kesehatan karena Andalah garda terdepan. Semoga Allah berikan sebaik-baik perlindungan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dok. Ya, terima kasih Dokter Yuyun. Mungkin nanti kita beri kesempatan ya dok ya buat teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin sebelum teman-teman bertanya, saya mungkin mau menanyakan nih dok. Terus terang karena awam juga, karena informasinya selama ini ya lihatnya di televisi ya dok ya. Ini kan tahap awal untuk mengidentifikasi itu kan dengan salah satunya dengan rapid test ya. Nah, hasilnya itu kan reaktif dan tidak reaktif. Nah, bila mana kita reaktif nih dok, apa yang harus kita lakukan nih dok? Gitu. Pak, tadi boleh dibuka yang di tes COVID-19 yang kurva-kurva. Kurva rumah sakit daerah kampung bukan yang pemeriksaan. Slide ke ini. Slide berapa ini? Terus. Ini dok. Ini. Ya lagi. Ya ini ya tadi. Nah yang ini. Nah di sini ada kurva-kurva. Di kurva itu kan ada yang merah itu tadi saya bilang ya. Merah itu adalah virus. Nah, virus pada saat kita melakukan pemeriksaan swab, misalnya positif, ya. Nah itu kemungkinan besar pasien ini sedang terinfeksi virus di hari antara 4 sampai 5 sampai hari ke-10. Jadi kondisi pasien itu diperiksa swab pada hari ke-4 sampai 10. Nah, itu untuk swabnya. Yeah. Nah, kalau kemudian di hari ini kemudian kita periksa rapid, itu kemungkinan besar masih non-reaktif. Nah, kita beranggapan bahwa pada saat kita non-reaktif, sementara sebenarnya padahal kita tahu swabnya ini positif, cuma kan belum diperiksa. Nah, belum bisa, berarti periksa rapid. Nah, rapidnya pasti akan non-reaktif dan kita senang. Nah, gitu kan. Padahal belum tentu, karena bisa jadi ini sudah ada, dia harus dibuka. Makanya kenapa nanti setelah pemeriksaan rapid yang non reaktif wajib periksa ulang 7 sampai 10 hari kemudian. Jadi setelah rapid ini disarankan untuk periksa ulang lagi 7 sampai 10 hari kemudian untuk periksa rapid ulang. Kalau di sana rapidnya itu negatif berarti memang tidak. Nah, tapi kalau kemudian rapidnya reaktif, dia harus melanjut ke swab. Nah, jadi tadi misalnya diperiksanya di hari ke-14,
dia rapidnya reaktif, berarti IgM atau IgG nanti tergantung dari penemuan ya. Nah, untuk memastikan apakah benar reaktifnya itu virus corona atau bukan, periksanya swab. Gitu, swabnya nanti biasanya kalau di hari ke-14 swabnya masih ada, di grafik itu masih ada merah ke bawah ya. Jadi masih terlihat bahwa swabnya positif, tapi biasanya positifnya sudah lemah karena sudah turun ya. Kalau masih di atas positif kuat. Nah, kita ada yang namanya CT value, mungkin CT value itu untuk orang laboratorium. Istilah kedokteran ya. Kedokteran. Gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya ditemukan rapidnya non reaktif, ulang rapid 7 sampai 10 hari dengan rapid. Rapid lagi ya? Rapid lagi, tapi kalau punya anggaran baiknya swab. Langsung swab. Tapi yang wajib adalah jika hasil rapidnya reaktif, baiknya itu swab. Nah, tapi kalau non reaktif diulang lagi. Boleh rapid, tapi sebaiknya lagi swab. Gitu. Jadi untuk menentukan status COVID seseorang. Oh, gitu. Nah, status COVID seseorang karena untuk diagnosa pasti adalah dengan swab, bukan dengan rapid ya. Makanya di sebelah kanan ada note-nya. Nah, gold standarnya adalah swab, sementara antibodi bukan untuk diagnosa. Itu hanya untuk menentukan imunitas seseorang terhadap virus ya kan corona. Itu lagi dok. Ya. Nanti sebelum teman-teman nanti yang mau menanyakan silahkan bisa raise hand atau nanti bisa lihat chat ya Pak Yopi, nanti tolong dibantu. Satu lagi dok, saya pernah dengar nih, karena mungkin saya awam juga. Biasanya kalau kita ini kondisinya saya lagi batuk pilek, begitu di rapid biasanya hasilnya bisa aja kemungkinan besar reaktif ya dok ya. Nah itu kan bisa kemungkinan karena virus batuk pilek biasa, belum tentu corona ya dok. Kadang-kadang ada yang berpikir kalau sudah reaktif itu otomatis corona, padahal belum tentu ya dok. Nah, dia bukan itu tadi, bukan untuk diagnosa, tapi screening aja. Jadi sebaiknya langsung di swab untuk menentukan statusnya. Kalau tadi misalnya reaktif, moga-moga sih ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau misalnya dia reaktif di rapidnya ya, bisa lihat yang kurva yang biru. Boleh yang tadi lagi Pak Yopi rapidnya. Nah, kalau misalnya rapidnya reaktif, misalnya IgG dan IgM lah dua-duanya. Itu pas ada di hari 14 ya, perpotongan itu ya. Ungu dan biru. Nah, itu di hari 14 IgG dan IgM-nya positif atau reaktif maksudnya. Reaktif. Nah, baiknya diperiksa dengan swab. Tapi swabnya nanti kalaupun misalnya positif, paling yang positif lemah karena dia sudah di bawah tanda merahnya. Positif lemah itu artinya gimana dok? Ada, nanti itu enggak. Kalau itu untuk kita aja. Tapi kalau untuk pasien biasanya positif. Oh gitu ya. Jadi kalaupun ada mungkin positif lemah, jadi perlu isolasinya bisa jadi tidak akan lama karena virusnya berarti setelah sampai benar titik-titik paling bawah, baseline virusnya ya di hari ke-27 itu sebenarnya sudah tidak menularkan. Oh, tidak menularkan. Kalau sudah sampai ke bawah sekali virusnya berarti sudah tidak ada ya kan? Oh, jadi maksud saya semakin ke bawah itu semakin potensi peluang untuk menularkan semakin hilang ya dok? Iya. Tetap. Maksud saya berarti kalau yang kurvanya yang tinggi itu, yang merah itu di puncak, berarti dia potensi peluang untuk menularkan ke orang lain semakin besar. Nah, tapi kalau semakin turun kurvanya, berarti peluang dia untuk menularkan ke orang lain juga semakin kecil ya? Iya, jadi maksudnya infeksi virusnya di tanggal 0, di hari ke-0, kemudian dia akan turun di hari ke-27. Oh gitu. Hari 27 ya dok? Biasanya, tapi tergantung juga daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, biasanya virusnya kan cepat dilawan, ya cepat turun gitu ya. Artinya terbentuk antibodinya lebih cepat. Walaupun pada dasarnya terbentuk antibodi itu hari ke-4 sampai hari ke-6 dan 7 sudah mulai. Sudah mulai antibodinya terbentuk. Berarti kalau untuk mengatasi corona ini sendiri berarti antibodi kita ya dok ya? Harus, ini suplemen kan dan sebagainya yang terbentuk karena ada virus. Ada virus yang masuk. Pak Yopi ada yang mau bertanya? Mangga silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya ke Dr. Yuyun bisa raise hand, nanti bisa komunikasi langsung sama Dr. Yuyun atau mungkin bisa bertanya langsung melalui chat. Kami silakan. Oh, mangga Pak Pras, Pak, Bu, Dok. Silakan Pak Pras. Bisa mematikan virus apa enggak? Asap rokok. Bisa mematikan virus nggak dok? Karena kita berkeliling atau sering berkumpul dengan teman-teman yang merokok yang tertutup perokok semua. Kemudian yang kedua, saya pernah baca di internet terkait dengan minyak etik. Di internet itu menyatakan tidak diperbolehkan masker kasih minyak etik karena merusak
Dayanya jadi tertekan. Pori-porinya dari masker ya. Tadi yang pertama terkait asap ya. Iya. Artinya jangankan kasus corona ya kan, tidak ada corona pun sebenarnya kan asapnya itu sudah mengandung zat karsinogenik ya. Iya, iya. Karsinogenik itu artinya penyebabkan kanker. Iya. Nah, penyebab kanker itu mungkin dulu-dulu orang taunya hanya untuk paru-paru. Tapi bukan sekarang sih sebenarnya, karena kita baru menemukan ya. Kalau karsinogenik itu buat semuanya, buat tenggorokan kadang-kadang sekarang suka timbul kanker tenggorokan, Iya. kanker nasofaring, pernah dengar? Iya, iya. Nah, Yang itu saluran akibat pernafasan tuh ya. asap-asap. Nah, asap-asap itu tidak harus orang yang perokok aktif, perokok pasif pun bisa. Makanya kan kasihan. Nah, bicara asap itu bukan hanya asap rokok, asap kendaraan bermotor, kita nyebutnya polusi ya. Kendaraan bermotor, maupun asap-asap pabrik, nah itu bisa. Jadi artinya semua saluran napas itu pasti terkena, termasuk ke paru-paru. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, tadi saya bilang reseptornya itu terbanyak ada di paru-paru. Reseptor itu artinya seperti cantolan kunci. Jadi kalau pintu, si virusnya itu kunci, jadi dia mencari tempat. Nah, kalau sudah nyangkut, dia akan memperbanyak diri. Dia tidak nyangkut, jatuh, tidak memperbanyak diri, habis mati. Jadi pintu utamanya di paru-paru itu. Di paru-paru lebih banyak, walaupun reseptornya ada di mana-mana. Makanya disebut tadi greater imitator gitu kan, artinya muncul dengan gejala-gejala yang banyak. Jadi yang paling terbanyak memang reseptornya ada di paru-paru. Di saluran cerna ada, makanya timbul diare. Jadi ya. Di lambung makanya ada gangguan Emah lambung. gitu ya dok ya. Nah, seperti itu. Kemudian di otak pun ada, gitu macam gitu ya. Memang terbanyak adalah di saluran pernapasan. Jadi artinya jangankan untuk kondisi COVID ya, kondisi seperti biasa aja asap rokok itu bermasalah. Artinya baiknya dihindari, apalagi kumpul-kumpul, jarak sudah dekat. Merokok tidak mungkin pakai masker ya. Nah, sudah tidak pakai masker, jarak dekat semuanya nggak ada yang positif, negatif semua. Kemudian dengan asap rokok tambah lagi. Itu tuh sebaiknya dihindari. Wah, justru mematikan saluran pernapasan kita. Berarti nggak mematikan virus Pak? Bukan mematikan virus. Kalau mematikan virus, semua orang juga juga merokok lah kayak gitu. Iya. Oke. Terus tadi kata Kalau yang tadi apa minyak kayu putih ya? minyak kayu putih di Minyak kayu putih. Nah, kalau minyak kayu putih sendiri sebenarnya kan sampai saat ini saya belum dapat penelitian yang memang mumpuni dalam artian yang bisa bisa apa sih namanya? Yang saya tahu tuh minyak kayu putih hanya sebagai aromaterapi yang menyegarkan kalau saya ya. Dan memang sampai sekarang belum ada penjelasan yang lebih lanjut terkait itu. Belum ada penjelasan. Nah, kemudian kalau terkait nanti akan melebarkan pori-pori, itu sebenarnya kita bisa tes mungkin di WA juga sudah banyak ya. Jadi kita meniupkan api gitu kan, antara pada saat kita sebelum pakai pakai minyak kayu putih dengan yang sudah pakai minyak kayu putih, ada perbedaan atau tidak? Kalau tidak ada perbedaan ya berarti memang enggak terhadap ya. Beda dengan kalau masker scuba ya, masker scuba kalau digigit pori-porinya makin besar, kita pada saat makanya tidak berfungsi. Makanya nggak boleh sekarang ya dok ya? Nggak boleh. Jadi pada saat kita niup, api juga pun mati. Jadi kalau semakin ditarik, pori-porinya makin besar ya? Nah kalau ini coba dicobakan tadi, kalau pakai minyak kayu putih, antara kita tiup antara sebelum dan sudah pakai minyak kayu putih, ada perbedaan tidak gitu ya? Kalau minyak kayu putih untuk virus sih belum ada penelitian yang lebih lanjut. Oke. Masalah asasi gitu ya. Kita akan melarang pada mereka yang tidak juga. Tapi kalau kita jaraknya dari sini ke sudut situ atau dari sudut situ ke sudut situ, walaupun sedikit ada rasa bau. Merokok, pasti orang merokok. Tapi kalau kita duduknya di dekat jendela, terus ada paling ujung, ya sedikit agak menepis asap yang sudah terisap, karena saya selalu bukakan jendelanya supaya tertiup jangan muluk ke sini gitu. Mulek itu apa ya? Tertutup dulu. Ya nggak boleh. Di ruangan, harus di luar ruangannya. Iya, kalau itu kan sebenarnya kalau bicara hak asasi, tetap aja hak asasi kita itu dibatasi oleh hak asasi orang ya. Gitu. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi nggak bisa tumbukan. Jadi tetap ada batasan barrier di situnya. Gitu. Nah kemudian terkait itu tadi hak asasi dengan kesehatan lebih tinggi mana? Kalau mau saya kesehatan dibanding hak asasi. Orang hak asasi orang itu adalah untuk sehat, ya itu lebih dulu dibanding hak asasinya.
tetap dibatasi. Oke dokter, mohon maaf ini ada yang mau bertanya langsung. Kalau misalkan di Oh ya, tadi Ya, ditanyakan ya. ya. Jadi kan kalau tadi apa yang maksudnya tadi kan tahapannya seperti apa. Nah, nanti ini mau nggak mau kan nanti ada kan mungkin karena tadi awal informasi ya dok ya. Seandainya nanti dari hasil rapid ini ada yang reaktif, mungkin apa yang harus kita lakukan? Maksudnya tadi itu mau nggak mau kan mungkin karena awal informasi ada dampak psikologis juga ya. Tadi itu seperti apa? Oh gitu. Nah kalau yang misalnya di satu ruangan ya, satu ruang kerja ada yang satu reaktif. Tadi kalau tindak lanjutnya sebenarnya kalau reaktif langsung ke swab. Nah kenapa langsung di swab? Untuk menentukan status kesehatan COVID yang bersangkutan. Nah kalau status kesehatan yang bersangkutan sudah ketahuan bahwa dia positif negatif akan menentukan status orang yang dekat. Nah ada disebut kontak erat. Kontak erat adalah jika dia berdekatan kontak dengan yang terkonfirmasi positif, bukan yang dengan rapid reaktif, bukan ya. Jadi makanya disegera. Harus segera ya. Iya. Dari maksudnya dari hasil dia reaktif sampai dengan swab harus hari itu juga atau mungkin butuh? Harusnya baiknya langsung. Ya kalau di kami memang ada misalnya teman-teman waktu itu pernah reaktif hari ini ke rumah sakitnya bisa sore atau malam langsung ya gitu. Jadi hasil bisa keluar besok. Nah, cepat jadi teman-teman belum masuk jadi sudah langsung bisa langsung ya. Antisipasi ya dok ya antisipasi. Nah tapi selama kalau misalnya ada yang reaktif memang sih sebenarnya harus sekarang penanganan rapid dengan swab itu hampir sama sih ya, tetap harus diberikan. Tapi itu tadi baiknya sih lebih cepat karena untuk menentukan status COVID yang lainnya. Nah, status entah itu dari kontak erat. Nah, kalau kontak erat misalnya yang bersangkutan positif di kontak erat, nah itu yang kontak-kontak ini itu harus di swab juga. Jadi kan hari ini tadi reaktif, malam diperiksa, nanti besok keluar, yang lainnya langsung di swab juga. Gitu bisa menentukan. Nah, kalau untuk kontak erat ini sebenarnya ada ring pertama mungkin yang tempat kontak dekatnya, ring kedua ya yang termasuk keluarga erat dengan keluarga gitu ya kan. Jadi ada makanya kenapa harus segera dilakukan. Karena tujuan itu kembali lagi kalau rapid bukan untuk diagnosa ya, tapi rapid hanya screening awal ya menentukan antibodi seseorang, status imunitas seseorang. Tetap PCR. Tapi mudah-mudahan tadi Pak Kepala Biro Umum katanya mau merevisi. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan dari Lembang juga bisa dibantu difasilitasi. Bagaimana teknisnya belum terbayang. Baik Pak Dudung, kita lanjut ke teman-teman yang bentar Pak ya. Ada yang mau menanyakan. Baik, silakan. Tadi kalau nggak salah Bu Elvina mau menanyakan, silakan. Oh lewat chat, aduh saya nggak kebaca. Apakah vaksin flu bisa agak menghambat virus corona karena vaksin COVID-19 belum tersedia? Apakah vaksin flu Bu bisa misalnya membantu misalnya? Ya membantu mengurangi mungkin dampak dari virus corona. Silakan. Kalau kita kan ada beberapa jenis corona ya. Di flu juga termasuk virusnya virus coronavirus. Flu. Nah sementara kan vaksinnya ini kan pasti spesifik untuk flu ya. Untuk flu, common cold, untuk coronavirus yang jenis common cold. Yang pertama yang ditemukan tahun 1960. Nah kalau sekarang jenisnya adalah SARS-CoV-2. Hampir sama mirip dengan SARS-CoV-1. SARS-CoV tanpa ada angka gitu ya. Itu pun masih berbeda gitu ya. Yang pastinya kalau secara penelitian belum ada, tapi karena belum bisa digunakan untuk kondisi COVID sekarang. Gitu. Tetap karena berbeda. Berbeda ya. Walaupun sama-sama spesies kali. Sejenis tapi beda ya penanganan virus tapi beda. Kalau ini SARS-CoV-2. Ya, baik. Nah, tapi yang terbaik adalah tadi 3M, 3K, hindari 3K gitu ya. Kemudian tadi suplemen dan lain-lain, istirahat, olahraga gitu ya. Baik, Pak Yopi ada lagi atau Pak Latu mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu, kami persilakan bisa nanti raise hand, nanti biar bisa saya menanyakan langsung ke Dokter Yuyun atau melalui chat. Boleh. Nanti Bapak Ibu yang ingin konsultasi baik ke Dokter Yuyun, ke Dokter Nita juga nanti akan kami berikan nomor teleponnya. Nanti kami share melalui chat ya. Ada ya, nanti kami share melalui chat atau di tayangan. Oh, konsultasi gratis ya. Iya. Iya, Dok ya. Iya. Ini adalah nomor kontak
Nanti kalau misalnya ingin menanyakan langsung, Bapak Ibu bisa langsung kontak baik ke Dokter Yuyun maupun ke Dokter Nita. Dokter Rina. Dokter Rina, maaf Dok. Dokter Rina ini nomor teleponnya 0821 224 536. Tulisannya nggak bisa hitam ya Mas? Ditemin ya Pak Yopi. Oh ya, bawahnya biar ya. Nah, ini konsultasi ke Dokter Rina, nanti bisa ke nomor tersebut yang bisa dikontak oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan, mumpung ada Dokter Yuyun sama Dokter Rina. Pertanyaan gigi kali yang tadi belum. Oh ya, mungkin mau bertanya tentang konsultasi gigi, bisa mumpung masih ada Dokter Rinanya? Bisa. Ada Pak Yopi? Belum ada ya? Mau ditanya Pak? Baik, Dok. Mungkin nanti teman-teman dari sini mungkin ada yang konsultasi langsung ke dokter ya, nanti menghubungi via WA. Mohon izin, mudah-mudahan dokter tidak merasa terganggu nanti kalau konsultasi ya Dok ya. Oke. Kadang suka telat kali ya. Oh telat ya, karena dokter sih nggak apa-apa. Yang penting nanti direspon sama dokter walaupun sedikit bisa ya. Ya. Baik, mungkin itu aja Dok ya, karena memang waktu juga. Baik, kami akhiri. Pak Kepala Balai ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri kegiatan penyuluhan kesehatan ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung ke Dokter Yuyun dan Dokter Rina, nanti bisa menghubungi langsung nomor yang tadi sudah kita share. Nanti tolong di-share lagi ya Pak Yopi ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita makan nanti baru. Oh iya, biar sekalian juga kelihatan. Yuyun. Tetap aja ya. Kamu nggak sih? Kameranya lewat. Pak, duduk kurang ke sini deh biar kelihatan. Yes. Ya.